Mau bayar utang sebelum meninggal, nggak mau bayaran utang dulu gitu, mau mati husnul khotimah gitu. Kalau pemikiran saya mah itu udah takdir gitu ya. Takut, ya ingat pada Tuhan lah yang di atas. Iya sedih Neng, ibu. Iya, mana rumah nyewa gitu, rumah orang. Jelas pasti takut. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan bahkan dalam agama pun kematian wajib kita imani atau percayai. Bagi sebagian orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Ini tanda kutip bagi orang-orang yang mencintai dunia. Akan tetapi bagi mereka yang cinta akhirat, yang selalu mengingat dirinya kepada Allah, kematian adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh dia. So pasti tidak akan siap, tetapi siap tidak siap, kematian itu pasti akan datang. Jadi kita harus selalu mempersiapkan akan datangnya kematian. Iya siap Neng, itu udah takdir dari Allah. Gimana lagi? Belum siap. Umur masih muda, harus capai mimpi dulu, harus sukses. Ya saya mah kalau udah itu mah siap saja gitu. Udah mau kalau sekarang, kalau besok udah takdirnya kan udah siap saya itu. Berbicara tentang siap atau tidaknya, tentu kita tidak akan pernah bisa mengukur itu. Akan tetapi berbicara ataupun daripada kisah sebelumnya, para ulama yang sudah meninggal, beliau ataupun mereka pernah memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi kepada dunia untuk memanfaatkan sedetik ataupun beberapa waktunya yang telah lalai untuk digunakan kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita. Amal ibadah yang soleh gitu Neng. Ya ibadah aja gitu, melakukan yang 5 waktu, sabar. Harusnya ya sholat lah, sok 5 waktu kan. Kalau ada rezeki gitu kan ke orang yang tidak mampu harus kasih. Belum, ya amal-amalnya cuman dikit. Harusnya gimana tuh Pak? Kalau kan udah ngerjain yang 5 waktu, amal, udah ibadah gitu ya. Kalau udah banyak persiapan itu, persiapan buat pulang udah penuh ya, siap aja gitu. Untuk pertanyaan ini justru berat ya untuk dijawab. Karena apa? Takutnya dalam hati saya ketika saya menyebutkan bekal yang sudah disiapkan itu menjadi hal yang riak gitu untuk dibicarakan ke halayak publik. Saran saya kalau misalkan untuk pertanyaan ini, alangkah lebih baiknya kita lebih fokus ke mempersiapkan diri dengan berhusnudzon kepada orang lain dan juga menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik. Mau bayar utang sebelum meninggal, nggak mau bayaran utang dulu gitu, mau mati husnul khotimah gitu. Mau nggak punya utang kalau mati teh gitu Neng. Jangan ngebebanin anak gitu, anak juga orang susah sama ibu gitu. Ya tobat lah pasti, sholat 5 waktu, bersedekah pasti itu. Mau minta maaf sesama orang, teman, keluarga, ibu Rama itu kan udah gitu kan udah siap gitu. Kalau udah mau minta maaf siap gitu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa para orang-orang terdahulu meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi kepada dunia untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, untuk banyak bersujud kepada Allah dan juga untuk bersedekah kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan daripada sebagaimana kewajiban daripada kita kepada seorang muslim. Dan juga guru saya berkata bahwa kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah dan juga
harus berhusnudzon kepada sesama manusia. Karena efek daripada husnudzon itu kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedih Neng, sedih, semoga keluarganya tabah gitu, dikuatkan imannya, sabar gitu. Habis gimana lagi gitu, udah takdir itu dari Allah, mungkin nasibnya seperti itu gitu. Semoga mendapatkan tempat yang lebih baik dan lebih layak. Semoga diterima amal ibadahnya, dikasih tempat yang ya layaknya lah di atas sana, di alam yang berbeda. Itu aja tuh. Semoga arwahnya ditempatkan di sisi Allah, gitu. Di surga ditempatkannya. Banyak sekali saat ini yang memperbincangkan daripada peristiwa kejadiannya pesawat yang kena musibah, dan juga bagi sebagian orang ada yang menjadikan ini sebuah lelucon ya. Padahal di sisi lain banyak sekali keluarga-keluarga korban yang merasakan kesedihan akibat ditinggalkan oleh keluarganya. Dari saya sendiri, semoga para korban jiwa mendapatkan daripada perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini sebagian daripada keterangan bahwa orang yang meninggal karena tenggelam itu dikategorikan sebagai orang yang syahid. Begitu pula kepada keluarganya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, dan juga ini menjadikan pelajaran kepada kita bahwa kematian itu pasti datangnya. Akan tetapi mereka tidak tahu gitu, bahwa esok mereka tidak akan berjumpa dengan hari esok. Dan ini bisa menjadi nasihat buat kita bahwa mereka juga sama berharap seperti kita bahwa esok hari mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Maka dari itu esok akan datang, akan tetapi kita tidak tahu esok kita akan ada di dunia ataupun akan menjadi hari pertama kita di alam kubur. Banyak-banyak melakukan kebaikan dan juga banyak berpikir kepada Allah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, maupun dalam perjalanan hidup ataupun dalam keadaan mati. Semoga kita di husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala.